Yang yang di A-nya Ibu, tapi yang di tengah-tengah di tengah-tengah antara A dan B, terus dengan lingkaran B itu tidak diarsir. Oke. Nah, sekarang komplement. Komplement dari sebuah himpunan A. Definisinya apa? Siapa yang mau memberikan ini? A komplement artinya apa? A komplement itu Yang bukan A. yang bukan A artinya apa? Himpunan dari elemen-elemen yang tidak termasuk A atau selisih dari himpunan semesta dan A. Kalau dalam notasi berarti A komplement itu sama dengan apa? X di mana X itu bukan anggota A dan X itu anggota S ya atau apa X itu anggota A komplement jika apa setiap X itu bukan anggota A ya jadi kalian harus paham dan harus tahu apa definisi-definisi dari himpunan ya itu harus ibaratnya harus bisa mengungkapkan harus ya sedikit dihafal dan dipahami ya jadi setiap ada definisi apa sih arti Amin B. Nah, itu kalian bisa tuh definisinya apa, notasinya seperti apa, himpunan di dalam diagram Venn seperti apa, ya. Jadi nanti mulai dihafal atau mulai dipahami lagi apa definisi-definisi entah itu gabungan, apa tuh namanya irisan, kemudian selisih, kemudian komplement, kemudian jumlah. Nah, sekarang jumlah A plus B. Yang kita bicarakan di sini adalah himpunan ya. Jadi jumlah dua himpunan A dan B artinya apa? Ada yang mau bisa memberikan definisinya? Jumlah dua himpunan A dan B, A plus B itu apa? Himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota A yang bukan anggota B dan anggota B yang bukan anggota A. Ya, kalau diagram Venn itu berarti yang di ars itu A sama B, tengahnya tidak, yang irisan itu enggak. Jadi himpunan yang anggotanya terdiri atas A dan yang bukan B dan anggota B yang bukan A. Kalau dalam notasi artinya adalah A plus B itu adalah X, di mana X itu anggota A union B, ya, dan X itu bukan anggota A irisan B. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, eh, apa namanya? Saya ulangi, A plus B itu adalah X, di mana X itu anggota A union B, dan X itu bukan anggota A irisan B. Bisa diartikan apa begitu? X di mana X itu anggota A min B, atau X itu anggota B min A. Ya, jadi harus eh, diingat dan ini ya, semua definisi-definisi dari himpunan itu. Oke, gitu ya. Nanti kita review kembali ininya. Sekarang kita dengarkan dulu pemaparan dari kelompok 3 mengenai metode pembuktian himpunan. Oke, silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
mengenai metode pembuktian himpunan. Sebelum mulai penjelasan, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Vika Asvia. Nama saya Aurelia Jahida Awaliyah. Nama saya Fatih Nur Rahman. Nama saya Giska Priscilia Pratikno. Saya Hana Hegar Makfiro. Nama saya Revina Putri Aryani. Saya Salwa Nabila. Saya Faidah. Oke. Untuk metode pembuktian himpunan sendiri itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan diagram Venn, menggunakan tabel keanggotaan, menggunakan aljabar himpunan, dan terakhir itu menggunakan definisi, di mana metode ini akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, next. Baik, sebelum masuk ke metode pembuktian himpunan seperti menggunakan diagram Venn, tabel keanggotaan, aljabar himpunan, dan definisi, baiknya kita mempelajari hukum-hukum aljabar himpunan terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada hukum identitas, di mana ketika sebuah himpunan, sebut saja himpunan A, digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya tetap A. Lalu jika A diiris dengan himpunan semesta, hasilnya adalah A. Kedua, ada idempotent, di mana jika suatu himpunan digabung atau diiris dengan himpunan yang sama, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Masuk ke nomor 3, komutatif yang hanya menukar posisi. Sebagai contoh, A digabung dengan B sama dengan B digabung dengan A. Ini berlaku dengan irisan juga. Nomor 4 ada asosiatif. Di asosiatif, kita bisa menentukan operasi mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Misal, kita kerjakan A digabung B, lalu hasilnya digabung dengan C. Sama saja dengan mendahului B digabung dengan C, lalu hasilnya digabung dengan A. Lanjut ke nomor 5, ada distributif. Sama seperti operasi bilangan kita mendistribusikan himpunan. Sebagai contoh, jika A digabung dengan hasil dari B iris C, sama dengan hasil A gabung B diiris dengan hasil A dengan C. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada penyerapan atau disebut juga absorpsi, di mana A digabung dengan hasil dari A iris B menghasilkan A, dan jika A diiris dengan hasil A gabung B pun hasilnya juga A. Next ada hukum involusi, yang jika A komplement dikomplementkan, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Sekarang masuk ke hukum dominasi, yang jika A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya jadi himpunan kosong. Dan jika A diiris dengan himpunan semesta, akan menghasilkan himpunan semesta. Lanjut ke hukum komplement, di mana A digabung A komplement menghasilkan semesta, dan jika A irisan A komplement, hasilnya himpunan kosong. Lalu ada dua kebalikannya, yaitu jika himpunan kosong komplement hasilnya semesta, dan jika himpunan semesta komplement sama dengan himpunan kosong. Nah,
Kameraku blur kah? Coba. Oh, udah aman. Oke, baik. Saya lanjutkan. Terakhir, dalil De Morgan. Hasil dari A gabung B yang dikomplemen adalah A komplemen diiris B komplemen. Juga sebaliknya, jika hasil dari A iris B dikomplemen, hasilnya adalah A komplemen gabung B komplemen. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu pembuktian himpunan dengan menggunakan aljabar himpunan. Pembuktian ini merupakan proses mengubah suatu ekspresi himpunan menggunakan hukum-hukum formal operasi himpunan, yang dimana ini bertujuan untuk memperoleh bentuk yang sesuai atau identik dengan sisi lain yang ingin dibuktikan. Langkah-langkah pembuktiannya yang pertama yaitu menentukan sisi mana yang akan dimanipulasi. Pada tahap ini, kita menentukan ingin mengubah bagian kiri, bagian kanan, atau keduanya. Biasanya, sisi yang dipilih adalah sisi yang paling kompleks. Langkah kedua yaitu menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Pada tahap ini, kita menerapkan aturan-aturan operasi himpunan seperti identitas, distributif, komplement, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan oleh Revina tadi. Langkah ketiga yaitu ubah ekspresi langkah demi langkah. Setiap transformasi harus mengikuti hukum yang valid, tidak boleh lompat-lompat. Dan langkah yang terakhir yaitu memastikan hasil akhir sesuai dengan bentuk yang ingin dibuktikan. Langkah akhir ini menentukan valid atau tidaknya suatu himpunan. Kita masuk ke contoh soal, yaitu buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. A iris B gabung A iris B komplement ini dapat kita tuliskan dengan A iris B gabung B komplement, karena ini sudah tertulis di hukum distributif. Nah, kita lihat dari B gabung B komplement, kenapa bisa jadi himpunan semesta? Karena B itu kan elemen yang ada di B, sedangkan B komplement itu semua elemen yang tidak ada di B, namun masih satu semesta. Jadi karena mereka digabung, jadi dapat kita simpulkan bahwa B gabung B komplement itu merupakan himpunan semesta yang ada di hukum komplement. Nah, A iris himpunan semesta itu merupakan A itu sendiri, karena semua elemen yang ada di A merupakan terdapat di semesta. Jadi dapat disimpulkan bahwa A irisan semesta merupakan A itu sendiri. Selanjutnya ada pembuktian himpunan menggunakan definisi. Pembuktian kalimat himpunan dengan menggunakan definisi adalah metode dasar dalam teori himpunan. Tujuannya adalah membuktikan bahwa dua himpunan, misalnya himpunan A dan B, adalah sama. Terus langkah pembuktiannya yang pertama adalah ambil sembarang elemen X di himpunan A. Terus yang kedua, gunakan definisi operasi himpunan seperti irisan, gabungan, komplement untuk memanipulasi pernyataan X elemen himpunan A. Yang ketiga, tunjukkan bahwa manipulasi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa X juga merupakan elemen dari B. Kesimpulannya, karena X elemen A sama kayak X elemen B, maka A sama B sama. Contoh soal pembuktian metode definisinya, jika diberikan dua himpunan C dan D yang didefinisikan pada himpunan bilang real, C dengan X merupakan elemen bilang real, X mutlak X plus 3 kurang dari 10. D, X merupakan elemen dari bilang real, mutlak X kurang dari 7. Buktikan bahwa himpunan C sama dengan himpunan D menggunakan metode definisi. Yang pertama kita harus cari C merupakan bagian dari D. Langkah pertama, asumsikan X adalah elemen sembarang dari C, yaitu X merupakan elemen dari C. Menurut definisi himpunan C, berarti X memenuhi kondisi X plus 3 kurang dari 10. Langkah ketiga, selesaikan petidaksaanan berikut dengan mengurangi 3, yaitu X kurang dari 10 dikurang 3 sama dengan X kurang dari 7.
Dan langkah keempat, definisi himpunan D, kondisi X kurang dari 7 berarti X merupakan elemen dari D. Kesimpulannya, X elemen dari C mengarah pada X elemen dari D, terbukti jika C merupakan bagian dari D. Next. Hmm, Selanjutnya, kita juga cari D merupakan bagian himpun dari C. Yang pertama, asumsikan Y adalah elemen sembarang dari D, yaitu Y merupakan elemen dari D. Artinya Y memenuhi kondisi yaitu Y kurang dari 7. Tambahkan 3 lalu tambahkan 3 di titik kesamaan agar D merupakan agar bisa membuktikan kalau D merupakan bagian dari C, yaitu Y plus 3 kurang dari 7 plus 3 sama dengan Y plus 3 menjadi kurang dari 10. Artinya Y merupakan elemen dari C. Kesimpulannya, Y adalah elemen dari D mengarah pada Y adalah elemen dari C, terbukti. Jadi terbukti D merupakan bagian dari himpunan C. Karena telah terbukti C merupakan bagian dari D dan D merupakan bagian dari himpunan C, maka dapat disimpulkan bahwa C sama dengan D. Nah, selanjutnya di sini eh, akan di sini masuk ke pembuktian himpunan menggunakan diagram Venn. Jadi seperti yang kita tahu, kita juga sudah belajar pada pertemuan sebelumnya kalau diagram Venn itu adalah gambar yang digunakan untuk menunjukkan hubungan keanggotaan suatu himpunan dalam semesta. Jadi dua himpunan itu dikatakan sama kalau mereka tuh punya anggota yang sama. Dalam diagram Venn itu bisa dilihat dari daerah asirannya. Kalau misalnya asirannya sama, berarti himpunannya juga sama. Nah, ini ada langkah umum pembuktian himpunan menggunakan diagram Venn. Yang pertama, kita gambar dulu semesta dan semua himpunan yang terlibat. Yang kedua, kita arsir daerah yang sesuai dengan himpunan di sisi kiri persamaan. Jadi kan kalau pembuktian eh, persamaan himpunan tuh ada dua sisi ya. Jadi kayak ada himpunan satu dan himpunan dua yang tengahnya tuh sama dengan. Nah, kita arsiri dulu himpunan di sisi kiri persamaan. Kalau udah ketemu, bentuk diagram Venn udah ketemu, kita arsiri juga bagian sisi kanan persamaan. Setelah itu, baru bandingkan kedua daerah arsirannya. Kalau arsiran kiri dan kanan sama, berarti kedua himpunan tersebut setara. Tapi kalau misalnya arsiran kedua persamaan itu berbeda, maka persamaannya tidak benar atau himpunan di kedua sisinya itu tidak punya anggota yang sama. Nah, catatan penting untuk pembuktian menggunakan diagram Venn itu jika daerah arsiran kedua sisi persamaan sama, maka kedua himpunan setara. Itu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan yang kedua, itu lebih cocok untuk pembuktian kesamaan himpunan. Jadi penggunaan pembuktian diagram Venn ini tuh nggak cocok untuk semua kasus gitu. Terlebih jika himpunannya itu bentuknya kompleks dan lebih banyak. Jadi eh, pembuktian menggunakan diagram Venn ini untuk himpunan yang lebih simple. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, izinkan saya menjelaskan contoh soal dari metode pembuktian himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini terdapat soal misalkan himpunan A dan B, himpunan misalkan A dan B adalah himpunan, selidiki apakah A gabungan B komplement sama dengan A komplement beririsan dengan himpunan B komplement. Nah, di sini seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan Salwa, kita gambarkan terlebih dahulu semesta dan kedua irisan antara himpunan A dan himpunan B. Di sini ada A gabungan B.
Nah, di sini himpunan A nih, teman-teman. Nah, saya misalkan himpunan A itu beranggotakan elemen 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu himpunan B saya misalkan beranggotakan 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kan di sini A gabungan B. Berarti daerahnya ada di dalam lingkaran himpunan A dan himpunan B. Di sebelah sini, teman-teman. Anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, tetapi di sini kan komplement, berarti sebaliknya. Berarti di sini daerah yang diarsir adalah A gabungan B komplement, itu arsirannya di luar daerah himpunan A dan himpunan B. Nih, pokoknya semuanya di sini nih. Dimengerti tidak, teman-teman? Pokoknya di Oke, sini. dimengerti. Nah, setelah itu kita ingin membuktikan himpunan yang sebelah kirinya, yaitu A komplement beririsan dengan B komplement. Nah, di sini nih, teman-teman. A komplement, apa elemennya itu sama kayak yang sebelah yang sebelumnya 1, 2, 3, yang B komplement pun sama 4, 5, 6. Nah, tetapi di sini kan A komplement berarti bukan yang daerah A. Yang bukan daerah A mana aja? Berarti sini, sini kita arsirin yang di luar sini, terus yang di sini, dan yang di sini. Nah, setelah itu B komplement. Ini ganti warnanya. Ah, B komplement berarti yang bukan daerah B di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sama ya semestanya nih. Nah, kan tadi yang di himpunan sebelah kanan itu yang diarsir luar sini nih. Terus di sebelah sini lingkarannya juga terarsir. Tetapi kita lihat lagi pernyataannya A komplement beririsan dengan B komplement. Berarti yang dimana yang dimana kita harus menentukan yang kedua-duanya itu yang kedua-duanya itu komplement A dan B. Berarti yang di sini kan yang di luar sini nih. Kedua-duanya tuh komplement nih di sini. Nah, sisanya yang di dalam sini kita hapus soalnya dia dia tuh bukan bagian komplement gabung irisan komplement A dan B. Jadi nih kita hapus yang di dalam sini. Hapus, hapus. Oke, jadi di sini tuh kita hapus nih teman-teman. Jadi yang di daerah A dan B ini tetap kosong juga sama seperti gambar diagram Venn di himpunan yang sebelah kanan. Jadi untuk himpunan sebelah kanan dan himpunan sebelah kiri ini terbukti bahwasannya mereka setara karena daerah yang diarsir itu hanya daerah yang di luarnya saja. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Pembuktian himpunan menggunakan tabel keanggotaan. Jadi pembuktian himpunan menggunakan tabel keanggotaan ini adalah suatu cara pembuktian yang memanfaatkan tabel untuk menunjukkan keanggotaan setiap elemen dalam himpunan-himpunan yang terlibat dalam sebuah pernyataan himpunan. Nah, untuk langkah pembuktiannya itu sendiri, yang pertama itu kita definisikan terlebih dahulu himpunan-himpunan yang akan dibuktikan, misalnya himpunan A, B, dan C. Lalu yang kedua, kita buat tabel dengan kolom-kolom yang mewakili himpunan tersebut dan operasi himpunan yang ingin dibuktikan. Yang ketiga, gunakan simbol 1 jika elemen tersebut adalah anggota himpunan dan 0 jika bukan anggota dari himpunan tersebut. Jadi, tabel keanggotaan ini mirip seperti kita membuat tabel kebenaran di logika yang dimana
Kan kalau misalnya di tabel kebenaran itu kan kita pakai benar dan salah, tapi kalau di sini kita pakai satu dan nol gitu. Lalu yang keempat, lakukan operasi himpunan sesuai definisi dan bandingkan hasil operasi pada kedua sisi persamaan atau implikasi himpunan. Jika untuk setiap elemen hasilnya sama, maka pembuktiannya dinyatakan benar. Untuk lebih memahami penggunaan metode ini akan dijelaskan oleh Vika. Bisa di next, Aura. Oke, seperti yang udah dijelasin sama dia, ini ada contoh soal. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Langkah yang pertama kita buat dulu tabel, di mana di sini kan ada himpunan A, B, C. Di sini A, B, C sama halnya seperti membuat tabel kebenaran. Yang A ini, kolom ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Yang B 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan C 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kalau di tabel kebenaran itu kan benar-benar salah, 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 benar-benar, benar-benar. Kalau di sini nolnya itu artinya tidak terdapat elemen pada himpunan tersebut. Kalau satu itu terdapat elemen pada himpunan tersebut. Nah, langsung aja. Di sini B gabungan C. Karena di sini A itu 0 dan C itu 0, di mana X itu bukan elemen dari A dan X bukan elemen dari C. Artinya kalau kita gabung, itu himpunannya tidak ada atau X bukan elemen dari B union C. Maka di sini 0. Karena definisi dari gabungan itu sendiri himpunan yang terdapat gabungan dari himpunan A sama C-nya. Nah, lalu operasi selanjutnya ada A gabungan dari B, A irisan B gabungan dari C. Kita lihat elemen A itu 0 atau tidak ada, dan X bisa disimpulkan kayak gini. A-nya itu 0, terus B union C juga 0. Kalau kita gabung, itu 0 juga atau X bukan elemen dari himpunan tersebut. Terus kita lihat A irisan B 0 juga. Lalu selanjutnya A irisan B gabungan A irisan C. Kita lihat di tabel yang ini. 0 gabungan dari 0. Lalu kalau di sini kita kan udah lihat 0 semua kan. Coba kita lihat ke yang ada elemen satunya atau yang terdapat himpunannya. Yang tabel kedua ini ada B gabungan C. Kita lihat tabel B sama C, di mana 0 itu tidak ada elemennya. Kalau C itu 1 berarti terdapat elemen. Kalau kita gabung, itu menjadi 1 artinya ada. Nah, kalau irisan, ini ya, A hanya 0 atau tidak terdapat. Nah, B union C atau gabungannya kita lihat di sini 1 irisan 0 irisan 1. Kalau di sini tidak ada, kita gabung dengan yang ada itu sama aja
kosong himpunannya tidak ada atau tidak terdapat himpunan tersebut. Begitu selanjutnya sampai sini. Nah, ini kita langsung masuk ke yang satu. Kalau B union C, kita lihat di sini, itu satu, artinya ada, kita gabung dengan satu, maka himpunan itu ada kan. Nah, A dan B union C, satu, irisan dengan satu, maka elemennya itu ada atau terdapat suatu himpunan di suatu elemen di himpunan tersebut. Nah, kalau A irisan B, satu juga irisan dengan C. Maksudnya A dan B itu sama-sama memiliki elemen yang sama. Itu satu. Nah, kita lihat ini tabel A dan C. Satu dengan C. Satu, satu, itu masing-masing punya himpunan. Kalau kita iriskan, itu mereka punya himpunan karena tidak ada salah satu anggotanya yang kosong. Kecuali yang kosong, itu kalau diiriskan berarti himpunannya tidak ada. Terus yang terakhir ada A dan B gabungan dari A dan C. Nih, kita lihat tabel ini. Ada satu dan satu, maka di sini terdapat suatu himpunan. Nah, karena di sini kita mau ngebuktiin A dan A irisan B gabungan C, ini dengan A irisan B gabungan A dan C. Nah, ini karena ini dan tabel sampingnya itu sama, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, di sini juga sama. Maka karena kolom A irisan B gabungan C dan kolom A irisan B union A irisan C itu sama, maka terbukti bahwa kesamaan tersebut itu benar, maka valid. Seperti itu. Boleh Aurel slide selanjutnya. Nah, karena penjelasan kami sudah selesai, kami membuat beberapa latihan soal.
Oh ya, untuk sesi tanya jawab, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Saya Di ingin, sini, Pik. maaf, Iya, silakan Kak Mario. saya izin bertanya mengenai tabel keanggotaan. Itu emang dari sananya 0011 ya, bukan menggunakan salah-salah benar. Itu aja sih. Terima kasih. Aurel mungkin bisa ditampilkan yang tabel kebenaran. Maksudnya yang ini ya Kak. Iya, itu kenapa nggak pakai salah-salah benar-benar? Itu aja sih pertanyaan saya. Karena kalau di himpunan itu sendiri, nol itu diartiin sebagai tidak terdapat elemen. Kalau satu sendiri itu terdapat elemen pada himpunan. Nah, kalau kenapa nggak benar salah itu, karena ini ngebuktiin kalau di tabel kebenaran kan artinya ada suatu dua kemungkinan benar sama salah. Kalau di himpunan sendiri kita ngebuktiin apakah elemen itu ada atau kosong, seperti itu Kak. Jadi di sini pakainya memang satu, satu dan nol. Oke deh, soalnya biasanya 01 itu dipakai untuk matematika diskrit, untuk boolean. Terima kasih. Silakan Nabil. Jadi gini, saya masih kurang paham di cara definisi. Menggunakan definisi. Itu aja. Kalau yang kalau yang bagian definisi, misal ditanya C, himpunan C sama dengan himpunan D. Bisa dikatakan himpunan C sama dengan himpunan D jika dan hanya jika semua elemen himpunan C ada di ada di elemen himpunan D. Tapi harus semuanya, jangan salah satu elemen aja. Dan harus sama. Contohnya X plus X merupakan elemen bilang real, X plus 3 kurang dari 10. Yang D, X kurang dari 7. Kita harus mencari pembuktian C merupakan bagian dari D. Dengan cara himpunan C, tiga yang ini dipindahkan ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Menjadi X kurang dari 10, lalu 10 jadi kurang 3 menjadi X kurang dari 7. Kenapa harus dikurang 3? Supaya mendapatkan himpunan X kurang dari 7. Kan kita mau mencari C merupakan bagian dari D.
Jadinya harus dikurang 3 supaya C merupakan bagian dari D. Jadi intinya kalau untuk definisi yang ditanya C dengan himpunan D, pokoknya semua elemen yang di C harus ada di elemen. Oke, semua elemen yang di C harus ada di himpunan D. Lalu kita juga harus mencari D merupakan bagian dari himpunan C. Caranya coba coba Aurel. Lanjut Aurel. Caranya sama kayak tadi, bedanya ini semua ditambah 3, bukan dikurang 3. Karena untuk mendapatkan D merupakan bagian dari C, makanya ditambah 3. Kalau misalnya dikurang 3, maka nggak akan dapat. Jadinya Y plus 3 kurang dari 7 plus 3 menjadi X atau Y plus 3 kurang dari 10. Jadi kalau udah dapat seperti ini, jadi terbukti kalau X atau Y-nya merupakan bagian elemen dari C. Jadi tinggal kita simpulkan kalau X merupakan elemen dari D, mengarah X merupakan elemen dari C, terbukti jika D merupakan bagian dari himpunan C. Karena setelah kita membuktikan C merupakan bagian dari D, dan D merupakan bagian dari himpunan C, maka dapat kita simpulkan bahwa C, himpunan C sama dengan himpunan D. Paham nggak, Nabin? Paham, paham. Nah, serius paham gak nih? Udah. Bagi teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bani bisa jelasin ulangin nggak? Yang bagian mana? Itu yang barusan dijelasin. Oh. Tapi kalau untuk definisi emang agak susah sih, soalnya emang agak panjang. Coba sebentar ya sebelumnya. Oke kalau Oke kalau misal ditanya C sama dengan himpunan D menggunakan metode definisi, intinya kok semua elemen himpunan C harus ada di himpunan D. Makanya kita harus mencarikan C bagian dari himpunan D. Terus kita juga kita, kita juga harus cari D merupakan bagian dari himpunan C. Kalau udah terbukti benar, maka dapat disimpulkan kalau merupakan bagian himpunan C sama dengan himpunan D. Tapi kalau jika tidak terbukti benar, maka himpunan C tidak sama dengan himpunan D. Oke, semuanya harus terbukti benar dan semua elemen harus ada di elemen salah satunya. Albani, Albani. Nah, Fer. Jadi santai, santai, santai. Jadi maksudnya tuh subsetnya tuh gini ya. Ini himpunan D-nya, C-nya ini himpunan dalamnya gitu. Jadi semua elemen yang ada di C harus ada di himpunan D. Gitu ini itu. Kayak gini kah gerak itu kalau untuk diagram fan-nya? Iya, Oh, jadi ini D, sininya ini C. di luarnya C. C-nya di luarnya C atau gimana? Enggak di sini nih. Di dalamnya dalamnya D, luarnya C. Oh, jadi di sini di dalamnya D, di luarnya C gitu. Jadi kalau membuktikannya pakai pertidaksamaan kalau di sini ya. Kayak aljabar biasa ini pembuktiannya kalau ini. Oh, pembuktian. Oke, oke. Kalau pakai angka. Ya. Heeh. Nah, Ferdi, Saya mau nanya deh.
Tapi saya mau nanya di bagian ini. Coba di slide apa? Yang pertama yang dijelasin Revina, yang aljabar, aljabar nggak sih? Pembuktian aljabar tadi kayaknya. Mana ya? Sebelumnya lagi, sebelumnya. Tadi ada sebelumnya. Nah, di bagian sini. Ya, di bagian selanjutnya lewat, lewat, lewat. Nah, di sini minggu lalu kan kita ngebahas, udah dibahas ya tentang komplement. Terus ada juga yang dibahas mengenai ciri-ciri komplement, di mana itu A gabung A komplement itu sama dengan semesta. Terus A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Terus A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A. Saya mau nanya, gimana ya visualisasi diagram Venn-nya bisa nggak dibuat biar lebih paham? Oke, tadi siapa? Ferdi bukan? Ferdi ya, Ferdi. Ah, oke baik. Akan dijelaskan oleh Salwa ya, sebentar. Nanti. Ya. Oke, tadi Ferdi nanya bagaimana pembuktian involusi dengan metode diagram Venn. Benar nggak? Eh, iya, cuman nggak involusi doang. Ada tiga yang ciri-ciri kemarin. Yang ciri. Ciri-ciri komplement. Kalau misalkan aku jelasin yang involusi dulu, boleh nggak? Boleh sih. Oke. Jadi di sini kan A komplement, komplement sama dengan A. Kita buktiin pertama kita gambar ini ya dulu. Set, set, terus ada lingkaran.
Eh, jelek banget lingkarannya nih. Lingkaran di sini, ini himpunan A. Nah, di sini dinyatakan bahwa A komplement, berarti yang bukan bagian A di sini nih, di luar. Nah, terus dinyatakan kembali A komplement yang bukan komplement, berarti balik lagi. Berarti yang bukan komplement, berarti yang apa namanya A komplement, komplement, berarti balik lagi di sini. Berarti daerahnya itu sama dengan A, paham nggak? Jadi kan tadi bilang A komplement yang bukan bagian A himpunan A di luar nih. Nah, tapi dia bilang lagi yang komplement berarti himpunan A. Jadi sudah terbukti bahwa A komplement-komplement sama dengan himpunan A. Paham nggak? Iya, iya, paham, 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 paham kok. Ya, itu. Mungkin saya bantu jawab bagian yang komplement poin A ya. Yang tadi yang ditanya tuh A gabungan A komplement tuh sama dengan S gitu kan? Iya, iya. Yang ini dulu ya. Nih. Jadi kan pertama kita gambar dulu semestanya. Di situ himpunan yang terlibat itu cuma himpunan A. Terus kemudian ini kan himpunan A gabungan komplement A. Pertama kita arsil dulu bagian A-nya. Ini A, berarti kan bagian A itu di dalam sini. Gitu. Nah, yang A komplement ini berarti di luar bagian A di sini. Nah, terus kenapa jawabannya bisa semesta? Karena setelah digabung itu semuanya kena arsir. Kan kalau kena arsir semua gini kan semesta ya semuanya. Itu. Makanya kenapa A gabungan A komplement itu semesta. Dapat dipahami nggak? Iya, yang satu lagi tadi. Nah, kalau yang poin B itu kan A irisan A komplement. Yang itu bukan yang satu lagi. Iya, iya, benar-benar. Irisan aku Nah, benar. itu kan berarti gambar ulang aja deh. Kan sama saya gitu ya. Terus himpunannya A. Nah, arsir bagian dalamnya. Kenapa ya kok hilang? Nah, arsir bagian dalamnya karena di situ kan himpunan A doang tuh, di dalamnya aja. Terus kemudian irisan sama komplement A. Komplement A itu kan yang tadi ya yang di luarnya. Iya yang di luarnya sini aja. Nah, kalau irisan itu kan yang berarti ada di keduanya gitu kan. Berarti karena yang di himpunan A itu irisannya itu gimana ya? Karena nggak ada irisan antara himpunan A dan himpunan A komplement, jadi himpunan kosong. Iya gitu. Kebayang nggak? Berarti nilainya nggak terdapat di semesta ya, yang nggak ada di semesta juga gitu. Iya betul. Oke, Karena kan paham. irisan ya, irisan itu kan berarti ada di kedua himpunan tersebut. Nah, sementara yang di himpunan A itu nggak ada di bagian himpunan komplement A dan yang sebaliknya komplement A juga nggak ada di eh, bagian himpunan A gitu. Makanya himpunannya kosong. Terima kasih.
Ya, Silakan Ferdi. Untuk yang Vika jelaskan tadi itu masih ada kaitannya kan dengan konjungsi, disjungsi tuh, yang bagian pembuktian. Untuk disjungsi konjungsi itu kayak disjungsi konjungsi di tabel kebenaran ya, Kak? Nah, ya, apakah masih Agak sama atau beda? agak beda sih, Bedanya di mana? kar- karena tuh, sebentar ya. Heeh. Oke, Fer, buat yang di tabel kebenaran itu, menurut kita masih berkaitan karena di sini kan kalau di himpunan ada irisan sama union. Nah, irisan itu kan sengaja A dan B kan, misalkan himpunan A irisan B, di mana kalau gabungan semua anggotanya. Nah, di sini dia misalkan contoh sebentar. Ini.
Di sini misalkan ada B union C, maka semua gabungan dari anggota B sama C. Kalau di A itu 0, di mana 0 itu kan terdapat suatu elemen himpunan, tidak terdapat elemen di himpunan A. Kalau di C itu tidak eh, tidak terdapat juga. Kalau satu itu terdapat, kalau 0 tidak ada. Berarti kalau kita digabungkan elemen B ini yang ada dengan elemen tidak ada itu, dari elemen yang B ini tentu kalau digabung itu pasti ada, karena walaupun salah satu anggotanya itu tidak ada himpunannya, kalau digabung itu dia itu pasti ada elemennya gitu loh. Nah kalau yang ini A irisan B, artinya kan kita ngelihat si A sama ini kan, dimana A itu 0, terus B union C itu 1. Artinya kalau kita kaitin sama yang tabel kebenaran konjungsi itu kan digabungkan. Kalau di sini salah, di sini benar, otomatis kan kalau tandanya dan atau disjungsi itu salah ya. Di sini juga berkaitan kayak gitu. Nah, kalau di himpunan itu nolnya itu bukan berarti dia itu salah, tapi nol itu tidak terdapat elemen di himpunan A itu. Nah, di sini pakainya bukan disjungsi konjungsi lagi, tapi pakainya irisan dan union. Seperti itu, Fer. Oke, oke, baik. Nah, jadi nol itu dianggap sebagai himpunan yang tidak ada gitu, atau tidak ada di B atau C untuk notasi 001-nya. Kalau 0 itu tidak terdapat elemen pada himpunan A. Kalau 1 itu terdapat himpunan pada elemen B. Notasi himpunannya itu X elemen A kayak gitu. Kalau B itu misalkan kalau 1 itu X elemen B, kalau 0 itu X bukan elemen A kayak gitu. Berarti bahasa sederhananya itu kalau satu tuh menyatakan elemen ada himpunan, ada di dalam himpunan. Kalau nol tuh elemen tidak ada dalam himpunan gitu kah? Ya, fair. Oke, oke. Sip, sip. Aman. Silakan Aziza. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Oke, untuk himpunan kosong itu di tabel kebenarannya gimana ya? Maksudnya iya di tabel ininya. Sama komplement, apakah berkebalikan atau bagaimana? Kalau himpunannya komplement. Terima kasih. Terus Vika, maaf kalau nol di tabel keanggotaan itu bisa kita samain nggak kayak salah di tabel kebenaran buat lebih gampangnya?
izin menjawab pertanyaan dari Wafa tadi. Kalau semisal untuk menulis, bentar. Kalau semisal untuk menulis yang A, B sama C, itu bisa kita samain kayak kita nulis benar salah di tabel kebenaran. Tapi kalau semisal untuk nulisin ke himpunan yang udah berbentuk seperti ini, itu gak bisa kita samain kayak di tabel kebenaran. Karena semisal nih, sebentar. Semisal kita ada, semisal ini kita ganti dulu deh. Bukan lebih ke nulisnya sih kayak nganggapnya aja kayak nol itu kalau ditabir kebenaran dianggap itu salah. Jadi kan kalau misalnya contohnya nih dari konjungsi Mm-mm. nih. Konjungsi kan kalau misalnya salah sama salah itu kan hasilnya salah. Nah, di sini Mm-mm. sama kayak eh, apa namanya nol digabung sama nol itu nggak ada Iya. solusinya. Heeh, heeh. Berarti bisa disimpulin kalau nol itu kita anggap sebagai S di tabel kebenaran itu bisa nggak kayak gitu? Bis.
Aku mau coba jawab dulu pertanyaannya Aziza ya. Tadi dia nanya keterkaitan himpunan kosong sama komplement himpunan. Begitu Aziza. Kalau di tabel kebenaran, tabel pembuktian. Bukan keterkaitannya, maksudnya bentuknya itu bagaimana? Apakah maksudnya penulisannya tuh gimana masing-masing dari mereka? Bentuknya. Jadi tadi kan kalau di tabel kebenaran disjungsi konjungsikan pakainya dan atau. Kalau di sini pakainya union sama irisan. Nah, begitu juga kalau di tabel kebenaran pakainya juga ini negasi kan, artinya kebalikannya. Nah, kalau komplement, di himpunan itu pakainya komplement. Aku kasih contoh soal ya. Misalkan di sini ada komplement dan kita bikin dulu tabelnya. Di sini kan 3 himpunan kan. Aku bikin yang 2 himpunan A sama B. Bisa mulai dari 0, 1, 1. Oke. Nah, di sini komplement berarti yang bukan A ya. Di sini 0011 yang bukan komplement A. Berarti di sini ada 1. A0 itu sama aja kayak X. Ini yang misalkan 0 itu X itu
itu elemen dari A. Bukan elemen, karena 0. Nah, kalau 1 itu X elemen dari A. Kalau di tabel kebenaran itu bisa kan kita makinya himpunan kan. Nah, di sini aku komplement itu 1 1. Nah, di sini kalau A komplement dan B, A komplement ini dan B, berarti ini A komplement ini kalau di tabel kebenaran ini kan disjungsi, kalau di sini irisan. Nah, irisan itu himpunan yang sama-sama ada di anggota A sama B. Nah, kalau di sini A komplement sama B. B-nya itu 0, artinya ini X itu bukan dari anggota elemen A. X bukan merupakan elemen A. Karena kalau di sini nggak ada elemen dari B-nya, tapi di sini di komplement itu ada, kalau di irisan itu pasti nggak ada kan, karena kan salah satunya nggak ada elemennya. A komplement dan B ini yang baris kedua, karena masing-masing dari elemennya itu ada dari anggota B-nya, yaitu ini 1, artinya kan ada berapapun itu. Nah, irisannya itu pasti ada. Kalau A pasti ada itu 1. Itu. Nah, ini 0 berarti kan nggak ada. Nah, kalau salah satunya itu ada dan satunya itu nggak ada, berarti kalau di irisan itu tidak ada, karena salah satunya itu tidak terdapat himpunan yang sama gitu sama anggota B-nya. Itu Aziza. Oke, kalau himpunan kosongnya gimana? Kalau himpunan kosong kalau di himpunan kosong sendiri itu notasinya bisa ditulis kayak gini, X elemen himpunan kosong, di mana elemen itu pasti kan kosong, berarti tidak ada kan.
L di mana X itu berapapun, kalau elemennya kosong artinya 0. Terus kalau X bukan elemen dari himpunan kosong, berarti artinya itu dia masih punya elemen kayak gitu. Terus buat tabelnya, contohnya kayak gini, yang himpunan kosong. Atau apa di himpunan, maksudnya di tabelnya itu, kalau himpunan kosong jadi 00 semua atau gimana? Jadi nggak perlu nulis. Ya, kalau himpunan kosong tuh maksudnya dari semua pembuktian ini di sini kayak nol semua gitu. Jadi nggak ada yang satu, nggak ada yang nol, nggak ada yang satu. Karena kalau nol kan berarti otomatis dia elemennya nggak ada kan, atau tidak tidak terdapat elemen di himpunan tersebut. Ini maksudnya ini Oke, seperti itu. makasih Vika. Iya, sama-sama. Rizka apa, Riz? Masih boleh kah? Kurang tahu, Bu Dewinya ada nggak? Sebenarnya mau nanya yang diagram Venn tadi. Tadi kan ada catatan penting itu lebih cocok untuk pembuktian kesamaan himpunan. Nah, itu maksudnya gimana? Terus tidak untuk semua kasus. Nah, kasus yang seperti apa yang tidak bisa digunakan dengan cara diagram Venn dan bisa dibuktikan? Nah, terima kasih. Kalau nggak cukup nggak apa-apa.
Oke, Rizka tadi nanya kenapa diagram Venn tidak bisa digunakan dalam beberapa kasus. Benar bukan? Iya, kasus yang seperti apa yang nggak bisa diselesain pakai diagram Venn gitu. Mana sih? Bentar. Jadi kan diagram Venn itu lebih simpel dari pembuktian-pembuktian himpunan yang lainnya. Jadi dia itu kenapa nggak bisa dalam menyelesaikan pembuktian himpunan yang kompleks gitu. Misalkan himpunannya itu di atas 5, itu akan apa namanya? Jadi kita tuh bingung menentukan daerahnya. Soalnya kan kita kan pakai lingkaran tuh. Intinya kayak kompleks gitu, siapa? Rizka. Jadi dia lebih ke arah membuktikan himpunan yang lebih kecil, kayak 2 himpunan ataupun 3 himpunan, kayak gitu. Paham gak, Riz? Oke, paham. Kalau untuk Makasih. pembuktiannya mungkin nanti aja ya. Udah jam. Boleh, boleh. Gimana? Oke, udah jelas. Makasih ya, Rel. Oke. Silakan Vika dilanjut. Buat Angel kayaknya kita waktunya udah cukup deh. Bu Dwi, apakah kita cukupkan atau kita lanjut aja? Please sedikit. Budwinya bukannya Budwinya nggak ada. Ibunya nggak ada ya? nggak ada guys, nggak ada Iya, nggak guys. ada. Tapi ada tugas, teman-teman. Lumayan. Semangat. Iya, aku Tugas masih belum paham, udah banyak tugas. Bentar-bentar. Stop dikit. Tugas apa, Rel? Aku masih boleh tanya nggak? Tanya, tanya.